Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah mikro teaching yang berjumlah 6 orang, yakni yang pertama Pak Ramlan, yang kedua Pak Iskandar Abdussalam, yang ketiga saya Putri Setiawati, yang keempat Pak Muftuh Afif Fuad, kelima Pir Firdausi, dan yang keenam Mbak Muna. Pada kesempatan kali ini kita memperoleh tugas untuk melakukan presentasi praktek mengajar di bagian inti pembelajaran. Nah, yang pertama akan disampaikan Pak Ramlan, membedah sebuah kitab. Monggo Pak Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Bapak. Tetap semangat ya. Semangat. Semangat. Oke. Semoga semuanya semangat selalu. Sebelum materi Pak kami sampaikan, ini semuanya sudah hadir semua ya? Hadir Pak. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita lanjut aja tentang materi. Di sini akan saya sampaikan tentang tolabul ilmi atau tentang mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab apa ya Pak? Di sini ini namanya saya sampaikan kitab Ta'limul Muta'alim. Ya. Kitab Ta'limul Muta'alim yang mana pembahasan di dalamnya itu ada 13 pasal atau 13 bab. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau belajar bersama tentang bab 1, yaitu bab ilmu, bab fikih dan keutamaannya. Oke. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang kewajiban mencari ilmu atau pasal 1, yaitu bab ilmu fikih dan keutamaannya. Hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi semua orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Jangan ke sini ya, Mila. Jadi Situ lewat. kalau lihat dari hadis ini, semua orang Islam hukumnya wajib mencari ilmu. Tidak ada batasan umur, karena ini yang diwajibkan adalah orang Islam, semua orang Islam. Baik itu anak-anak, dewasa, pemuda, bahkan sampai tua sekalipun masih berkewajiban mencari ilmu. Karena ini tidak ada batasan umur. Kalau sholat kan ada batasan umur. Zakat juga ada, puasa ada. Cuma tolabul ilmi ini tidak ada batasannya. Pokok ngaku orang Islam, maka semuanya wajib mencari ilmu. Itu. Karena itu semua orang Islam. Seperti halnya di dalam kan bahwasanya carilah ilmu mulai dari lahir sampai liang landa. Liang landa itu sampai mati. Ya, jadi Nabi juga bersabda bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib mulai dari lahir kecil sampai kita meninggal itu masih hukumnya wajib. Itu ya. Jadi pada intinya cari ilmu itu hukumnya wajib dan wajib bagi semua orang Islam. Tidak pandang bulu, kecil, dewasa maupun tua, semuanya hukumnya wajib kalau dia mengaku orang Islam. Itu. Yang kedua, batasan ilmu yang mana yang dimaksud yang diwajibkan mencari ilmu itu yang bagaimana? Apakah semua ilmu itu wajib? Di sini diterangkan bahwasanya di dalam kitab
I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin tulbu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talbu ilmil hali, yang artinya tidak semua ilmu Sepertinya Pak Ramlan kendala sinyal sesuai yang disampaikan tadi. Saya lanjutkan ya. Mohon maaf Bu, terpental. Ya, Jadi, silakan Pak. di sini diterangkan bahwasanya tidak semua ilmu itu wajib dipelajari. Akan tetapi ada satu yang wajib dipelajari bagi orang Islam adalah namanya ilmu hal atau ilmu tingkah laku atau ilmu yang sedang dihadapi sekarang. Maksudnya gitu. Intinya yang wajib dipelajari adalah ilmu yang sekarang kita alami. Gitu ya. Yang kita alami itulah kita wajib. Misal kita pedagang wajib belajar ilmu dagang. Misal kita usaha wajib belajar ilmu usaha. Oke. Saya kira cukup sekian. Tapi sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan? Atau saya simpulkan langsung ya? Oke. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah bahwasanya mencari ilmu hukumnya wajib. Itu dari saya pembahasan tentang ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Pak Iskandar Abdussalam. Monggo Pak Iskandar untuk mempresentasikan makalah mempresentasikan cara pembelajaran, praktik pembelajaran yang di bagian inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, gimana kabar anak-anak hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Berkat rahmat Allah, kita hari ini diberi kesehatan dan bisa bertemu tatap muka dalam pembelajaran pelajaran fikih untuk hari ini. Oke anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat. Sudah memberikan materi terkait pengertian zakat, tentang mustahik, tentang muzaki, dan juga beberapa poin tentang zakat. Hari ini kita akan melanjutkan bab ini, yaitu terkait macam-macam zakat. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu macam zakat ada berapa? Belum, Mbak. Belum, Oh, belum ya. Mungkin di madrasah atau di TPQ atau dari orang tua menyampaikan sebelumnya. Oke, kalau belum nanti Bapak akan menyampaikan. Maka dari itu perhatikan dengan sebaik mungkin agar apa? Agar yang sampaian ini dapat difahami kalian, ya. Bukan saja dipahami, tapi nanti untuk sehari-hari itu. Jadi macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Tapi untuk hari ini yang Pak Is akan fokus ke zakat fitrahnya karena zakat mal untuk pertemuan selanjutnya. Tentunya anak-anak setiap tahun sudah melaksanakan zakat fitrah. Kira-kira zakat fitrah itu dilaksanakan pas apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Di bulan apa ya? Ramadan. Bulan Ramadan, Bapak. Oh, bulan Ramadan. Oke, Mas Habib. Oke, itu Mbak Tutik. Bulan Ramadan, Bulan apa? Pak.
Oke, Setiap bulan Ramadan. bagus. Mbak Muna, setiap bulan Pak. apa? Ramadan, Pak. Ramadan. Oke. Tepat sekali. Jadi zakat fitrah itu identik dengan bulan Ramadan dan Syawal. Ya. Karena apa? Karena dikeluarkannya awal Ramadan sampai 1 Syawal itu. Terus untuk pengertian zakat fitrah ada yang tahu belum? Belum, Pak. Belum. Oke, saya jelaskan Belum, ya. Pak. Jadi pengertian zakat fitrah, ya, zakat fitrah itu secara bahasa berarti bersih atau suci. Ya. Suci, sedangkan menurut istilah adalah zakat fitrah sejumlah harta berupa bahanan pokok, ya, yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, jadi harta berupa apa? Berupa makanan pokok, ya, yang dikeluarkan kapan? Menjelang hari raya Idul Fitri, dari awal Ramadan sampai 1 Syawal itu ya. Terus tujuannya apa tujuannya? Tujuan dari zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa. Ya, jadi kalau zakat mal kan untuk membersihkan harta ya, tapi untuk zakat fitrah sendiri adalah untuk membersihkan jiwa. Ya, diibaratkan setelah menunaikan atau membayar zakat fitrah, orang tersebut akan suci bagaikan bayi yang baru lahir. Ya, itu. Selanjutnya anak-anak, perhatikan. Yang selanjutnya rukun zakat fitrah. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan pengertian zakat fitrah, baik itu secara lughat ataupun secara istilah ya. Sekarang kalian fokus ke rukun zakat fitrah. Jadi di sini rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama niat, harus niat. Yang kedua ada pemberi atau zakat fitrah. Yang ketiga ada penerima zakat, ya, mustahik. Dan yang keempat adalah ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi yang keempat ini harus ada. Ya, kalau salah satu nggak ada, berarti apa? Sah. Apa termasuknya? Ya, nggak sah. Contohnya ada muzakinya, ada mustahiknya, udah niat, tapi nggak ada barang yang makanan pokoknya yang dizakatkan, tapi nggak sah. Ya, ada barang untuk dizakatkan, ada mustahiknya, tapi nggak ada muzakinya, ya nggak sah. Empat ini harus harus ada, tuh ya. Selanjutnya poin B, syarat wajib zakat. Ya, syarat wajib zakat. Yang pertama Islam, ya, jelas itu. Orang non muslim ya, atau orang Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Bukan Islam. Ya, contohnya ada orang Buddha nih, sengaja ini saya mau bayar zakat fitrah nih, ya, walaupun orang tersebut memaksa untuk bayar zakat, tetapi tidak dikatakan zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, ya, karena bukan orang Islam. Yang kedua, ini nih yang penting ini. Orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Ya. Jadi orang tersebut itu berjumpa dengan Ramadan, juga berjumpa dengan 1 Syawal. Itu ya syaratnya. Sebagai contoh nih, ada mbah-mbah atau kakek-kakek membayar zakat pada awal bulan Ramadan, tetapi di akhir Ramadan 1 menit menjelang 1 Syawal meninggal. Kira-kira kakek tersebut kehitung zakat fitrah atau bukan? Coba Mas Ramlan. Kalau kita memakai syaratnya.
Kalau pakai ya sudah. Sudah, Pak. Kalau makan sudah ya. Begini Sudah. kasusnya, Mas Laman ya. Syarat yang kedua itu orangnya berjumpa dengan Ramadan, tetapi pas akhir Ramadan 1 menit sebelum buka puasa atau 1 Syawal meninggal. Itu orang tersebut tetap bayar zakat atau zakatnya gugur? Meninggalnya sebelum terbukti. Mas Rahman? Meninggalnya sebelum terbukti ya, Pak. Halo? Yang lain? Ada yang bisa jawab? Biar, Pak. Saya ulangi ya. Untuk syarat yang kedua, orang tersebut berhubungan dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Itu syarat yang kedua. Kalau kasusnya seorang kakek membayar zakat fitrah di 1 Ramadan, tetapi pada saat 30 Ramadan, 1 menit menjelang buka puasa terakhir itu loh, ya, meninggal. Apakah kakek tersebut zakat yang sudah dikeluarkan tetap kehitung zakat fitrah atau gugur? Menurut saya Gugur. termasuk, Pak. Termasuk zakat ya? Ya. Oke, ada yang lain? Oke, terima kasih Mas Ramplan atas jawabannya. Kalau dilihat dari redaksi ini, ya, syaratnya orang tersebut harus berjumpa dengan Ramadan dan juga berjumpa dengan 1 Syawal. Kasus tersebut kan si kakek kan nggak apa namanya, nggak berjumpa dengan 1 Syawal, ya. Di akhir Ramadan meninggal. Mereka berarti kan nggak menjumpai Ramadan secara full itu, Pak. Ya, berarti bukan termasuk zakat, Pak. Mas Rahman. Bukan termasuk zakat. Kenapa? Karena kakek tersebut tidak menjumpai Ramadan full, Pak. Syaratnya kan harus full itu, harus full Ramadan plus berjumpa dengan malam Syawalnya. Itu satu lagi nih kasus nih. Ya. Masuk zakat. Oke, satu lagi ya. Saya mau mau bertanya kepada Mas Afif nih. Halo, Mas Afif, masih di room? Ya, siap Bapak. Oke, ini Mas Afif ini. Ini pertanyaan masih di syarat yang kedua. Ya. Ada ibu-ibu melahirkan 1 menit menjelang buka puasa. Ya, ibu melahirkan 1 menit menjelang buka puasa. Apakah bayi tersebut terkena kewajiban membayar zakat? Mas Afif, halo? Wajib, Bapak. Ya, wajib. Wajib. Oke, terima kasih. Wajib. Berarti Mas Afif sudah paham ini ya. Syarat yang kedua harus menjumpai Ramadan dan juga menjumpai awal. Tetapi kalau bayi langsung meninggal, lahir meninggal, itu kewajiban enggak? Mas Afif? Meninggalnya kapan, Pak? Meninggalnya kapan, Pak? Meninggalnya sebelum waktu maghrib. Lahir, meninggal langsung. Sebelum maghrib. Berarti ya, itu masih di bulan Ramadan ya, Bapak ya? Ramadan. Berarti tidak. Iya, betul. Oh, tidak. Ya, terima kasih Berarti jawabannya. tidak. Betul. Oke, tepat sekali. Ya, kalau kita redaksinya memakai orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan harus berjumpa juga dengan terbenamnya matahari, berarti tidak. Oke. Syarat yang ketiga ini, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Ya, jadi syaratnya harus mempunyai kelebihan makanan. Sebagai contoh, orang di malam Idul Fitri mempunyai apa-apa, entah itu uang atau makan pokok untuk diri sendiri dan untuk keluarganya. Apakah orang tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk membayar zakat, Pak? Halo, Mas Afif. Iya, siap, Bapak. Oke.
Untuk syarat yang ketiga, Pak, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk diri sendiri maupun keluarganya. Jadi, orang tersebut harus mempunyai harta, apa kelebihan harta, bukan kurang. Sebagai contoh, di malam Lebaran sampai menjelang khotib naik mimbar, orang tersebut benar-benar nggak punya kelebihan harta, baik untuk sendiri maupun untuk keluarga. Berarti tersebut apa? Tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Karena syarat apa? Syaratnya itu harus mempunyai kelebihan harta untuk diri sendiri dan juga untuk keluarganya. Bagaimana membayar zakat? Wong kebutuhan untuk diri sendiri aja nggak bisa dan keluarganya. Oke ya. Nomor 4 itu berupa syarat 4 nih, berupa makanan pokok penduduk setempat. Ya, jadi syarat nomor 4 adalah harus berupa makan pokok penduduk setempat. Ya, kita kan di sini kan maunya beras ya. Beras atau orang Papuanya sagu atau ada beberapa daerah yang mungkin mempunyai ciri khas makanan pokok tersendiri. Ya, jadi untuk syarat yang keempat adalah berupa makanan pokok penduduk setempat. Oke, anak-anak, kira-kira untuk hari ini materi hari ini bagaimana? Siapa sudah Bisa dipahami nggak kira-kira? bisa, Pak? Alhamdulillah. Oke. Berkat fokus anak-anak hari ini, ya kalian kan bisa bisa memahami. Karena syarat utama mengikuti pelajaran satu, fokus, konsentrasi. Ya, beberapa tokoh dunia, para ulama, saya yakin pada saat menerima pelajaran, entah itu di sekolah, di pondok, pasti fokus, konsentrasi. Hasilnya seperti ini. Ya, banyak tokoh-tokoh dunia lahir dari awal dari fokus dan konsentrasi dalam menerima pelajaran. Oke. Untuk hari ini segera cukup sekian. Kita berjumpa lagi minggu depan di pelajaran yang sama tapi berbeda babnya. Dari saya, kalau banyak kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa pesan dari Pak Is, ya. Ke sekolah kita, ya. Jaga orang di mana tempatnya, di sekolah maupun di lingkungan kalian tinggal, ya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, saya Bu Tuti akan menyampaikan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 5. Yang satu, izhar halqi. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Bila gunnah. Dan yang keempat adalah iqlab. Terakhir, ifa haqiqi. Oke, yang pertama kita mulai dengan izhar halqi. Izhar halqi ialah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, sod, ghain, dan ha. Bertemu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bertemu dengan salah satu huruf ini. Cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah dengan dibaca jelas. Jadi seperti ini. Contohnya nun sukun
bertemu dengan hamzah. Contohnya, man utia. Nih, contoh dari nun sukun bertemu dengan hamzah. Man utia, cara membacanya harus dibaca jelas, tidak boleh Mas, seperti itu ya. Yang kedua, contohnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf H. Nun sukun bertemu dengan huruf H. Contohnya, min itu. Min itu. Jadi, ini salah dua. Jadi contohnya, hukum nun sukun bertemu dengan H dan bertemu H. Ya, ini bacaan idhar hal Ki. Contoh dari nun sukun bertemu dengan huruf H. Anhafat. Ini semua dibaca jelas, tidak boleh ada yang dengung. Nun sukun selanjutnya bertemu dengan huruf ain. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, siapa yang bisa memberikan contoh? Pak Ramlan? Monggo, Pak. Langsung aja. Saja, iya. Contohnya, billahi. Billahi ya. Nih, nun sukun bertemu dengan huruf ain. Ain. Lanjut di terlalu banyak. Ya. Berikutnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf wain. Nun sukun bertemu dengan huruf wain. Contohnya, min wislimin. Hurfatin. Nah, 1, 2, sudah ada 5. Yang terakhir adalah nun sukun bertemu dengan huruf H. Di mana contohnya adalah min hal. Butuna. Min hal butuna. Nah, demikian yang dinamakan idhar halki. Salah satu dari hukum nun sukun atau tanwin ya dalam hukum tajwid. Cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah dibaca dengan jelas, tidak boleh didengungkan. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada idgham bi gunnah, masih ada idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa haqiqi. Silakan dilanjut. Siapa berikutnya? Monggo Mbak Pak Afif. Silakan Pak Afif. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat Pak Afif. Selalu. Alhamdulillah. Teman-teman hari ini sholat subuh, angkat tangan coba. Saya Pak. Sholat subuh semua. Alhamdulillah. Berjamaah ya Pak Rahman ya. Alhamdulillah tidak bersama. Alhamdulillah, yang penting kita melakukan sholat. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang sholat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sholat itu? Ada yang tahu mungkin? Belum Pak.
Belum. Oke, Bapak kasih tahu hari ini. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu yang dinamakan sholat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya sholat ini sangat bermanfaat bagi kita. Apa sih manfaatnya? Jikalau kita melakukan sholat, itu akan membuat diri kita lebih disiplin dan juga tenang. Nah, dari mana kok disiplin? Ada yang tahu sholat dalam sehari itu ada berapa kali? Ada 5, ya Pak. wajib. Ada 5, pinter sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk diri kita semuanya. Alhamdulillah. Nah, dalam 5 kali itu pasti akan dimulai dengan adzan. Nah, saat kita mendengar adzan, kita bergegas ngambil air wudhu, kemudian kita sholat. Nah, itu yang membuat diri kita lebih disiplin. Dan yang kedua, membuat diri kita lebih tenang. Dari mana tenangnya? Ketika kita melakukan sholat, kita melakukan dengan khusyuk, maka itu akan melatih jiwa kita menjadi pribadi yang lebih tenang lagi. Nah, mari kita perbaiki sholat kita biar lebih tenang dan lebih disiplin. Nah, kemudian membahas tentang bagaimana atau berapa macam sih sholat itu. Dalam sholat, hari seperti yang kita bahas tadi ada 5. Yang pertama ada sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Ada 2 rakaat. Kemudian sholat Zuhur, zuhur. 4. Kemudian sholat asar, asar. Pinter sekali. Terima kasih Bu Ris. Kemudian ada sholat maghrib, maghrib. 3 rakaat. Kemudian ada sholat isya. Isya 4 rakaat. Nah, kelima bilangan ini atau kelima waktu sholat fardu ini, nah mari kita lakukan, usahakan kita berjamaah. Kemudian selanjutnya, rukun-rukun sholat. Apa saja sih rukun sholat itu? Yang pertama, rukun sholat itu berdiri tegak. Artinya berdiri tegak bagi mereka yang mampu. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya sebisanya. Kalau tidak bisa berdiri, bisa duduk. Atau tidak bisa duduk dengan berbaring. Seperti itu. Kemudian rukun yang kedua adalah niat. Nah, kita niat. Setelah berdiri, kita niat sholat. Tentunya sesuai dengan sholat apa yang akan kita lakukan. Nah, karena waktu ini sangat terbatas, ini akan Bapak bahas di lain hari, di pertemuan yang akan datang. 1.2 koma. Tanda seru dibuat pena. Sholat itu tiang agama, jika roboh, hidup tiada guna. Terima kasih, itu yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, monggo teman-teman bisa dilanjut. Ya, silakan Mbak Rif selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita masuk pelajaran ya. Kita Ya, akan bahas iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, kita pahami dulu apa arti dari iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasul, yaitu ada 4. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran tentunya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita langsung saja ya. Fungsi dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Lalu apa fungsi dan hikmah beriman kepada kitab Allah? Pertama, kitab Allah menjadi petunjuk hidup agar manusia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, menumbuhkan ketakwaan karena dengan memahami isi kitab Allah, kita semakin sadar dan akan perintah dan larangannya.
Ketiga, menumbuhkan semangat beribadah. Sebab di dalam kitab Allah terdapat banyak ajaran yang mendorong kita untuk berbuat baik dan menjauhi maksiat. Dengan kata lain, iman kepada kitab-kitab Allah akan menjadikan hidup kita lebih terarah dan bermakna. 4. Contoh sikap beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang, Ibu ingin tahu, kalian iman kepada kitab Allah tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, rajin membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan mengamalkan apa yang diperintah di dalam Al-Quran. Contoh lain, kita harus menghormati kitab suci agama lain, karena semua kitab berasal dari Allah untuk membimbing umat pada zamannya. Sikap seperti ini menunjukkan toleransi dan keimanan yang benar, dan lain-lain. Penegasan dan aplikasi nilai iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah. Jadi, anak-anak, inti dari pelajaran hari ini adalah beriman kepada kitab Allah, berarti kita percaya, membaca, memahami, dan mengamalkan isi kitabnya. Kalau kita benar-benar mencintai Al-Quran, kita tidak hanya membacanya, tetapi juga berusaha menjadikan isinya sebagai pedoman hidup. Ibu berharap mulai hari ini kita semakin rajin membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Ingat, semakin dekat kita dengan kitab Allah, semakin tenang hati kita, semakin kuat. Sekarang, Ibu jelaskan bagaimana pentingnya. Mari kita diskusikan beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja kelompok. Silakan kalian bekerja dalam kelompok masing-masing untuk menjawab pertanyaan tentang pengertian, nama, kitab, fungsi, dan contoh sikap beriman kepada kitab Allah. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada Mbak Muna. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik Ibu. Luar biasa. Luar Yes, biasa. yes, yes. Tambah semangat. Wow, kabar. Biar gak ngantuk. Anak-anak. Kalau Ibu bilang tepuk tangan 3 kali. Kalau misalkan tepuk tangan 2 kali, pokoknya anak-anak ikutin aja instruksi Ibu ya. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan tanpa suara. Ya, pinter. Terima kasih anak-anak. Udah semangat belum? Selalu semangat. Sudah Ibu, semangat. Terus. Aduh, Semangat pokoknya. Luar kali aja. biasa. Udah kita belajar belum? Siap. Siap. Hari ini Ibu akan menjelaskan syahadatain. Anak-anak udah tahu belum apa itu syahadatain? Belum. Oke. Ibu jelasin syahadatain yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu syahadat dan ain ya. Syahadat yang artinya persaksian, sedangkan ain berarti 2. Jadi syahadatain yaitu 2 kalimat persaksian. Syahadatain itu dibagi menjadi berapa, anak-anak? Tahu nggak? Belum. Belum. Dua Ibu, 2. Tepuk tangan buat Pak Afif. Ya, betul. Yang pertama itu syahadat apa? Yang pertama itu ada syahadat tauhid, sama yang kedua syahadat rasul. Ya, syahadat itu persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sedangkan syahadat rasul itu
kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat tauhid itu bunyinya, ada yang tahu nggak bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, pinter. Kalau syahadat Rasulnya bunyi gimana? Ya, mangga Pak Ramlan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, ternyata anak ibu pinter-pinter semua ya. Nah, dua kalimat syahadat ini ternyata menjadi dasar utama keislaman seseorang. Dengan mengucapkan kalimat syahadat ini berarti kita mengakui dan beriman pada Allah dan Rasulnya. Tapi ingat ya anak-anak, syahadat bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi harus diapakan? Dilakukan, diamalkan. Yakini, Bu. Yakini. Betul sekali. Harus diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Misalnya nih, kalau kita meyakini nggak ada Tuhan selain Allah gitu tuh, kita harus melakukan perintahnya seperti melakukan sholat 5 waktu, terus menjauhi perbuatan dosa. Nah, kalau misalkan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, berarti kita harus meneladani akhlaknya ya. Ada yang tahu bagaimana cara meneladani akhlaknya Rasulullah? Saya, Bu. Ya, enggak? Bagaimana, Afif? Mengikuti sunat-sunatnya yang Nabi. Ya, boleh, betul. Ada yang lain? Mbak Tuti? Saya, Bu. Ya. Apa, Pak? Ramlan itu, Bu. Melakukan sholat tahajud. Iya. Ibu, apa ya? Ibu kasih kayak simpelnya seperti melakukan kita itu harus sabar, tidak boleh menyakiti orang lain, harus bersikap jujur. Ya, itu adalah ya salah satu sikap yang harus kita teladani dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar kata ya, tapi harus juga pengakuan iman yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebisa mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa menerapkannya. Jangan cuma diucapkannya aja gitu loh anak-anak. Jadi kesimpulan syahadatain adalah kedua kalimat persaksian yang berdasar keimanan kita, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, Ibu berharap kalian bisa menguatkan keimanan kita terhadap keimanan kita dan ya, intinya sih membuktikanlah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Saya paham, Bu. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa belajar. Pulang ke rumah, langsung ke rumah ya. Jangan kemana-mana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk lagi, Bu. Tepuk lagi, Bu. Tepuk lagi. Tepuk lagi. Tepuk lagi. Alhamdulillah, kita semua sudah menyelesaikan tugas ini meskipun banyak kendala ya. Ada yang lampu mati, terus tiba-tiba Zoom-nya mental semua tadi. Ya. Nah, demikian dari kelompok kita yang mulai dari ada guru TK, ada yang Pak Kiai, ada guru olahraga, dan saya sendiri guru TPQ, Mbak Rif juga guru Al-Quran Hadis. Nah, semoga ini bisa membawa kita untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas kita, mengamalkan ilmu. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyadaru bila samarin. Ngoten nggih Pak Ramlan. Nah, mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua